Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah diluangkan untuk mengikuti pertemuan ataupun webinar kita pada hari ini, yaitu mengenai tentang legal training, yaitu kertas kerja likuidator. Sebelum itu, perkenalkan saya Afika Leoni yang akan memoderatori kegiatan kita sampai selesai nantinya. Dan sebelum kita masuk nanti ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri hebat kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Bobby Simanurung SHMH. Sebelum itu, saya akan menjelaskan latar belakang dari Bapak Bobby. Bapak Bobi adalah pengacara berpengalaman dengan keahlian dalam menangani berbagai perkara litigasi dan non-litigasi. Bapak Bobi memiliki pemahaman yang komprehensif antara lain terkait dengan hukum perusahaan, likuidasi badan hukum, dan restrukturisasi utang, serta kepailitan. Dengan rekam jejak yang solid, Bapak Bobi telah sukses dalam memimpin proses likuidasi dalam sejumlah perusahaan. Selain itu, Bapak Bobby kerap dipercaya untuk memberikan nasihat hukum strategis, mewakili perusahaan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan hukum korporasi melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum dan komersial. Saat ini, Bapak Bobby juga aktif sebagai pengurus dan kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI, dan menjadi salah satu anggota di INSOL. Sebelum itu, saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Bobby. Halo Bapak. Halo Mbak Afika, Oke. Apa selamat kabar Bapak, sehat? sehat Mbak. Puji Tuhan, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat ya. Untuk hari ini tentunya sangat siap sekali ya Bapak untuk memberikan materi yang sangat luar biasa tentunya kepada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Ya, kami sudah siap. Jadi memang sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih ya Mbak dari Akademi Legal dengan Mbak Afika. Jadi kami di sini ya sebetulnya ini sharing pengalaman juga sebagai konsultan, sebagai pengacara eh, kepada Bapak Ibu dan ke teman-teman sekalian di sini gitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman kami juga membagikan pengalaman kami termasuk juga dengan dasar-dasar yang mungkin bisa dijadikan atau berguna bagi Bapak Ibu dan sekalian di sini. Oke, baik. Tentunya ilmu yang akan Bapak sampaikan akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dengan melihat latar belakang dari Bapak Bobi sudah tidak kita ragukan lagi, Bapak Ibu semua. Jadi harap dapat memperhatikan dan mengamati secara seksama nih terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Bobi tentunya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya akan membacakan mengenai aturan jalannya webinar kita. Yang pertama, Bapak Ibu dan rekan-rekan diharapkan menyalakan kamera supaya suasana kelas kita atau suasana webinar kita pada siang hari ini bisa lebih bersemangat dengan melihat wajah Bapak Ibu dan rekan-rekan dari seluruh Indonesia. Yang kedua, Bapak Ibu dan rekan-rekan diharapkan mematikan mikrofon supaya tidak ada gangguan di saat Bapak Bobi memberikan penjelasan pada kelas hukum kita hari ini. Dan yang terakhir, jika di saat penjelasan dari Bapak Bobi terdapat pertanyaan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan, dapat mengajukan pertanyaannya ke chat room Zoom kita hari ini dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, dan tentunya sesuai dengan topik yang tengah dibahas. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan atau webinar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membacakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan kita ini berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik saja, baik, langsung saja untuk waktu dan layar saya persilakan kepada Bapak Bob. Terima kasih Mbak Afika selaku moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan legal training sehubungan dengan materi kertas kerja likuidator. Jadi perkenalkan, saya Bobby Cemanurung. Saya selaku partner di kantor hukum Altruis Lawyers. Sebagaimana tadi telah disampaikan juga oleh Mbak Afika, latar belakang saya sebagai advokat juga. Dan dalam materi hari ini terkait dengan legal training yang kami sampaikan, itu juga berkaitan dengan pengalaman saya yang saya coba share juga kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman di sini. Dan semoga bermanfaat. Uh, Next slide.
Jadi kita akan membagi Bapak Ibu outline untuk materi legal training hari ini menjadi 5 bagian ya. Pertama ada dasar hukum, pengertian likuidasi. Yang kedua mengenai likuidator, siapa yang bisa menjadi likuidator, kemudian peran, tanggung jawab, dan juga risiko. Kemudian tahapan likuidasi dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam proses likuidasi serta next. Pertama saya akan menyampaikan mengenai dasar hukum. Jadi dasar hukum yang kami coba rangkum di sini adalah dasar hukum berkaitan dengan proses likuidasi secara umum. Walaupun nantinya pasti Bapak Ibu juga menemukan ada dasar-dasar hukum lain yang mungkin relevan juga di luar dari dasar hukum yang kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah yang jelas yang pasti adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur secara umum mengenai likuidasi badan hukum PT atau perseroan terbatas. Yang kedua ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Jadi dalam Perpu ini mengatur secara umum mengenai perubahan atas UPT termasuk juga aturan ketenagakerjaan untuk karyawan yang bekerja pada perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, ini peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 1 tahun 2022 tentang likuidasi bank. Jadi peraturan ini mengatur secara khusus mengenai likuidasi atas lembaga jasa keuangan. Dan yang keempat adalah peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran badan usaha milik negara atau BUMN. Jadi PP ini mengatur secara khusus mengenai likuidasi terhadap BUMN. Jadi aturan khusus BUMN diatur dalam PP 45 tahun 2005. Dan yang kelima adalah ini sifatnya lebih teknis, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 147 PMK 03 2017 tentang tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan NPWP serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Jadi mengatur nantinya apabila likuidasi ini setelah dilakukan, maka mekanisme pencabutan NPWP-nya adalah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Nah, next. Jadi kita masuk sekarang mengenai apa itu likuidasi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, secara umum jadi likuidasi itu adalah proses penyelesaian atau penutupan suatu perusahaan atau badan usaha dengan cara menjual aset-asetnya untuk membayar semua kewajiban atau utang yang dimilikinya serta apabila memang masih ada sisa aset tersebut, maka aset tersebut dikembalikan kepada para pemegang sahamnya atau pemilik. Tambahan juga bahwa proses ini biasanya dilakukan ketika sebuah perusahaan tidak lagi dapat melanjutkan operasionalnya secara finansial atau ketika pemilik perusahaan atau suatu PT itu memutuskan untuk menutup bisnis tersebut. Tambahan juga menurut Yahya Harahap, likuidasi adalah proses pemberesan dan penyelesaian serta pengakhiran urusan perseroan setelah adanya keputusan berikut dengan keputusan RUPS dan juga atau berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi yang menghentikan atau membubarkan perseroan. Di sini kami coba rangkum dari Black's Law Dictionary langsung dalam berbahasa Indonesia. Jadi likuidasi secara singkat itu merupakan suatu proses untuk menyelesaikan atau memperjelas hal-hal yang sebelumnya tidak pasti. Jadi di sini eh, likuidator adalah pihak yang ditunjuk atau diangkat untuk menjadi penyelenggara suatu likuidasi. Next selanjutnya. Nah, sesuai dengan yang tadi kami sampaikan di dalam slide sebelumnya, jadi ada beberapa aturan. Jadi selain terhadap PT, proses likuidasi juga dapat dilakukan terhadap BUMN dan juga lembaga jasa keuangan. Apa sih yang menjadi perbedaan? Jadi di sini kami coba buat secara singkat rangkuman perbedaan dan perbandingan proses likuidasi terhadap PT
BUMN, dan lembaga jasa keuangan. Jadi yang pertama, untuk perseroan terbatas, alasan likuidasinya itu didasarkan pada keputusan RUPS, jangka waktunya apakah sudah berakhir atau tidak, penetapan pengadilan, dan juga apabila izin perusahaannya dicabut. Itu yang menjadi dasar untuk likuidasi bagi perseroan terbatas. Sedangkan kalau BUMN sendiri adalah melalui RUPS atau bukan RUPS tapi melalui peraturan pemerintah. Sedangkan lembaga jasa keuangan pencabutannya itu harus izin usahanya harus didasarkan atas oleh OJK. Kemudian siapa yang berhak menjadi tim likuidator terhadap tiga perbandingan tersebut? Pertama, untuk UPT bisa dilakukan penunjukan likuidator melalui keputusan RUPS atau keputusan sirkuler. Sedangkan BUMN sendiri tentu saja tim likuidatornya itu ditunjuk oleh Menteri BUMN atau melalui penetapan pengadilan. Sedangkan untuk lembaga jasa keuangan dibentuk oleh LPS dengan mengambil alih hak dan wewenangnya RUPS. Untuk jangka waktunya, di dalam jangka waktu berapa lama untuk likuidasi, untuk perseroan terbatas dan BUMN tidak diatur secara spesifik berapa lama likuidasi tersebut harus diselesaikan. Sedangkan untuk lembaga jasa keuangan, sesuai dengan peraturan LPS tadi, wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, terhitung sejak pembentukan tim likuidasi, dan LPS juga dapat memperpanjang paling lama, paling banyak itu 2 kali, masing-masing 1 tahun. Kemudian untuk pembagian kekayaan, apabila masih ada sisa kekayaan dari perseroan atau perusahaan, maka pembagian kekayaan hasil likuidasi tersebut diberikan kepada pemegang sahamnya. Dari sini pembagian kekayaan hasil likuidasi kepada kreditur yang telah mengajukan tagihan kepada likuidator. Kemudian kalau untuk BUMN sendiri, sisa kekayaannya diperuntukkan bagi Menteri BUMN atau Menteri langsung menyetor sisa kekayaan tersebut ke kas negara. Sedangkan untuk lembaga jasa keuangan, pembagian kekayaan oleh tim likuidasi dengan melakukan pengelompokan aset berdasarkan hasil inventarisasi dan melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para krediturnya. Next. Kemudian selanjutnya mengenai jenis-jenis likuidasi. Jadi ada berapa sih jenis likuidasi? Dari rangkuman yang kami coba siapkan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 142 Undang-Undang PT, terdapat beberapa jenis likuidasi yang dapat terjadi pada suatu perseroan terbatas. Yang pertama itu adalah likuidasi sukarela. Jadi likuidasi sukarela ini terjadi atas kehendak pemegang saham atau pihak perusahaan itu sendiri. Jadi dalam hal ini keputusan untuk membubarkan perusahaan atau melikuidasi asetnya itu didasarkan pada keputusan rapat umum pemegang saham. Itu likuidasi sukarela. Yang kedua, likuidasi karena memang berakhirnya jangka waktu perusahaan. Jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, apabila memang di dalam anggaran dasar akta pendirian perusahaan diatur mengenai jangka waktu tertentu untuk operasional perusahaan, misalnya ada suatu perusahaan yang mencantumkan 30 tahun atau 50 tahun, maka apabila jangka waktu tersebut sudah habis, perusahaan tersebut secara otomatis harus dilikuidasi. Kecuali kalau memang dilakukan perpanjangan lagi mengenai jangka waktu tersebut di dalam RUPS. Jadi biasanya karena memang sudah ada jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasarnya, maka proses likuidasinya itu biasanya lebih terstruktur dan telah disepakati sejak awal pendirian perusahaan. Likuidasi wajib karena penetapan pengadilan. Jadi ini saya coba jelaskan. Jadi likuidasi ini terjadi biasanya berdasarkan penetapan pengadilan. Jadi pengadilan akan memerintahkan likuidasi jika perusahaan tidak mampu bayar utang-utangnya, misalnya dalam kasus perusahaan tersebut pailit atau bangkrut. Jadi apabila hal ini terjadi, likuidasi itu dilakukan oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan.
Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya ada kendala dengan sinyal ataupun device-nya dari Bapak Bobby. Jadi kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu untuk Bapak Bobby segera bergabung di dalam kelas kita atau legal training kita pada hari ini terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Bobby. Sembari kita menunggu, mungkin Bapak Ibu bisa mencatat materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Oke, baik. Ini sudah ada kabar dari Mas Zulfikar, yaitu sebentar Bapak Bobi sedang reconnecting. Jadi kita tunggu sebentar. Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan mungkin buku ataupun catatan untuk mencatat segala hal-hal yang telah disampaikan oleh Bapak Bobi sebelumnya, sembari kita menunggu tentunya. Baik, saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan di saat Bapak Bobi menyampaikan materi, dapat pertanyaannya itu dikirim di chat room Zoom kita hari ini dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, dan tentunya sesuai dengan topik yang tengah dibahas pada hari ini. Dan untuk pertanyaan yang disampaikan langsung kepada Bapak Bobi, nanti akan dibuka sesi pertanyaan, yang mana nanti Bapak Ibu bisa langsung interaktif untuk bertanya langsung kepada Bapak Bobi dan langsung dijawab oleh pemateri kita tentunya. Halo, Oke, Bapak Bobi gabung tadi ada dengan kita. gangguan koneksi, ya. Mungkin Ya, bisa benar. lanjutkan ya. Silakan Bapak, Maaf silakan Bapak. sebelumnya Bapak Ibu, jadi tadi mungkin saya lanjutkan terkait dengan likuidasi wajib. Jadi karena memang likuidasi itu terjadi karena dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan. Dan selanjutnya adalah nomor 4, apabila likuidasi terjadi karena pembatalan izin atau kegiatan usaha perusahaan. Jadi likuidasi ini tuh terjadi jika izin usaha perusahaan dicabut atau apabila ada larangan dari pemerintah terhadap kegiatan usaha yang memang dilakukan. Dalam hal ini, keputusan pembubaran perusahaan tidak berasal dari UPS atau pengadilan, tapi karena memang izin usaha yang mendasari operasionalnya dicabut oleh pemerintah atau otoritas terkait. Jadi dengan demikian, karena izin usahanya dicabut, maka mau tidak mau perseroan harus atau PT tersebut harus melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itulah jenis likuidasi yang bisa saya sampaikan. Memang untuk legal training kali ini kita memfokuskan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas sendiri atau Badan Hukum PT. Kita tidak membahas mengenai bank atau lembaga jasa keuangan dan juga BUMN. Kalaupun memang tambahan sedikit dalam hal likuidasi terhadap BUMN, jadi dibandingkan dengan proses dalam perseroan terbatas tidak terdapat banyak perbedaan. Jadi yang hanya perbedaannya itu terkait dengan alasan pembubaran yang ditetapkan di dalam PP 45 tahun 2005, yaitu salah satunya apabila ada penetapan berdasarkan usulan menteri. Nah, sedangkan kalau untuk bank, bank dilakukan jika ada pencabutan izin dari OJK. Oke, next. Ah, Di sini kita masuk mengenai materi likuidator. Jadi siapa sih yang bisa menjadi likuidator? Jadi sebelumnya itu siapa itu likuidator? Likuidator itu secara sederhana bisa dibilang bahwa merupakan suatu individu, perorangan atau pihak yang ditunjuk untuk menjalankan dan mengawasi seluruh proses likuidasi. Jadi likuidator itu mempunyai peran penting untuk memastikan bahwa aset perusahaan diurus dengan benar dan kewajiban perusahaan terhadap kreditur dan pemegang saham juga dipenuhi. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, likuidator memiliki tugas dan peranan penting untuk mengawasi dan menjalankan proses likuidasi. Selanjutnya, next. Nah, di sini siapa yang bisa menjadi likuidator? Dalam aturannya tidak ada spesifik aturan atau klausul dalam Undang-Undang PT yang mengatur siapa yang berhak menjadi likuidator. Tetapi dari pandangan dan pengamatan kami, likuidator itu bisa dilakukan oleh pertama oleh pihak internal. Dalam hal ini adalah direksi. Jadi direksi apabila pemegang saham menyetujui dalam UPS bisa menunjuk direksi atau anggota direksi sebagai likuidator sepanjang memang disepakati oleh UPS. Yang kedua, bisa saja juga pemegang saham
atau perwakilan dari pemegang saham yang dianggap memahami perusahaan dapat ditunjuk sebagai likuidator, asalkan disetujui dalam RUPS. Ini likuidator yang memang ditunjuk dari pihak internal. Sedangkan next untuk pihak eksternal, biasanya itu mereka untuk memudahkan proses karena ini banyak hal-hal yang bersinggungan dengan sisi legal dan juga teknis berkaitan dengan pihak-pihak ketiga yang juga memerlukan keahlian ya tertentu, maka biasanya pihak eksternal itu ditunjuklah kepada konsultan hukum atau lawyer atau konsultan likuidasi. Nah, yang kedua, ya seperti yang tadi saya sampaikan, apabila memang kondisinya likuidasi itu tidak bisa dipenuhi karena asetnya itu lebih sedikit daripada utangnya, maka kurator lah yang akan ditunjuk melalui perintah pengadilan apabila terjadi kepailitan. Jadi kurator ini tentu saja adalah orang yang profesional yang memiliki sertifikasi kurator. Next. Nah, di sini kita juga akan bahas mengenai tugas dan tanggung jawab likuidator. Eh, Kami bagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah untuk peran likuidator itu punya peran yang luas dan juga harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jadi tugas utama likuidator yang pertama itu mengidentifikasi aset, melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan. Jadi likuidator bertanggung jawab untuk mendata semua aset milik perusahaan, baik bergerak maupun tidak bergerak, dan kemudian melakukan penjualan aset tersebut nantinya untuk dilikuidasi sehingga menjadi dana yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Yang kedua adalah melakukan pengumuman-pengumuman dalam surat kabar terkait dengan proses likuidasi. Jadi hal ini juga termasuk dalam pengumuman-pengumuman pemberitahuan adanya likuidasi dan juga pencatatan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Serta mencakup juga pengumuman tersebut adalah pemberitahuan kepada para kreditur untuk mengajukan tagihan kepada likuidator untuk nantinya akan dicatat oleh likuidator dan dibagikan dan diberikan pembayaran setelah likuidator melakukan pencairan atau penjualan aset-aset dari perseroan. Yang ketiga adalah menyelesaikan kewajiban perusahaan kepada kreditor. Ini jelas salah satu tugas utamanya dari likuidator adalah memastikan dari hasil penjualan aset yang dimiliki oleh perusahaan itu digunakan untuk membayar utang perusahaan kepada para krediturnya. Tentu saja ini sesuai dengan urutan prioritas yang diatur sesuai dengan undang-undang. Biasanya di sini kreditur dengan jaminan biasanya akan mendapatkan prioritas utama, kemudian kreditur-kreditur lain yang memiliki klaim yang sah juga yang setelah diverifikasi oleh likuidator. Yang keempat adalah melakukan pembayaran untuk sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Di sini kita perlu tegaskan bahwa kalau memang ada dan kalau memang ada sisa aset setelah utang dan kewajiban perusahaan diselesaikan, maka likuidator akan membagikan atau mengembalikan sisa aset tersebut, sisa pembayaran tersebut atau sisa uang kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham mereka masing-masing. Dan yang kelima adalah penyelesaian dan pelaporan proses likuidasi. Jadi likuidator juga harus membuat laporan tentang hasil likuidasi dan menyampaikan laporan ini kepada RUPS. Nah, laporan ini berfungsi sebagai dokumentasi resmi bahwa seluruh aset dan kewajiban perusahaan itu telah dilakukan pengurusan dengan baik oleh likuidator. Dan yang keenam adalah mengurus pembubaran badan hukum perusahaan. Jadi setelah semua kewajiban diselesaikan dan juga aset dibagi, likuidator wajib mendaftarkan pembubaran perusahaan atau badan hukum ini kepada Kementerian Hukum dan HAM ya. Sekarang Kementerian Hukum ya karena sudah dipisah. Setelah diterima, maka status badan hukum perusahaan itu resmi dicabut. Next. Jadi memang likuidator ini jadi memiliki tanggung jawab hukum ya untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan penuh dengan integritas dan juga sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi jika likuidator lalai atau melakukan kesalahan yang merugikan pihak-pihak terkait, ia dapat menghadapi tuntutan hukum dari kreditur, baik kreditur, pemegang saham, atau pihak lain yang merasa dirugikan. Jadi memang dengan demikian dalam proses likuidasi,
likuidator ini berperan krusial dalam menyelesaikan proses likuidasi secara adil dan sesuai hukum, serta menjamin bahwa hak-hak kreditur dan pemegang saham juga terlindungi. Next, jadi di sini kami akan berikan contoh, ada beberapa berita ya dan kejadian mungkin yang memang menjadi resiko apabila menjadi likuidator. Yang pertama, di sini ada cuplikan berita risiko atas membayar utang kreditur, di mana anggota DPRK Aceh Utara minta PT Pupuk Indonesia dan likuidator AAF segera bayar utang kontraktor. Jadi dalam kasus ini secara singkat, pihak ketiga meminta likuidator yang mengurus utang perusahaan untuk melakukan pelunasan yang belum dibayar. Jadi tentu saja resikonya adalah likuidator harus mengoptimalkan aset dan juga melakukan pembagian secara fair kepada para krediturnya yang telah mengajukan tagihan. Kemudian ada juga berita mengenai eh, Wana Arta yang mungkin sudah tahu juga bahwa dalam berita ini singkatnya adalah terdapat pengaduan atas kinerja likuidator karena dianggap likuidator itu bertindak secara arogan eh, dan tidak sesuai dengan aturan. Jadi ini memang laporan-laporan seperti ini atau pengaduan seperti ini juga merupakan risiko yang harus dihadapi oleh likuidator karena memang kita bisa paham juga gitu loh ketidakpuasan dari para kreditur, ketidakadilan mungkin yang diterima oleh para kreditur itu juga bisa memicu mereka untuk mengajukan laporan-laporan atau hal-hal upaya hukum lain terhadap si likuidator. Dan juga terakhir ada juga resiko atas gugatan perdata, di mana di sini kasusnya likuidator juga bertanggung jawab atas kasus pemberian keterangan palsu atau pemalsuan surat pada saat mereka bertindak sebagai likuidator. Jadi dengan demikian, apabila likuidator terbukti bersalah melakukan pemalsuan surat, maka juga bisa rentan terhadap gugatan atau mungkin laporan pidana dalam melakukan tugas dan fungsinya. Next. Selanjutnya adalah terkait dengan tahapan likuidasi. Jadi setelah kita menjelaskan mengenai apa sih itu likuidasi dan likuidator, ada baiknya juga kita membahas mengenai tahapan likuidasi secara umum yang kita bagi di sini menjadi tiga. Yang pertama adalah tahap satu. Tahap satu itu dimulai sejak adanya keputusan RUPS atau Rapat Umum Pegang Saham yang menyetujui eh, pembubaran perusahaan dan juga penunjukan likuidator. Biasanya RUPS ini nanti harus mencapai quorum tertentu yang diatur di dalam anggaran dasarnya. Jadi para pemegang saham setuju, kemudian juga agendanya dalam RUPS ini adalah pertama adalah pembubaran perseroan dan juga selanjutnya adalah penunjukan likuidator. Nah, setelah pembubaran, jadi RUPS ini juga bentuknya biasanya adalah RUPS luar biasa karena merupakan suatu kondisi yang RUPS di luar dari RUPS tahunan yang biasa dilaksanakan oleh perusahaan. Tapi kalau memang tidak dimungkinkan adanya suatu RUPS, maka juga dapat dilakukan pengambilan keputusan itu melalui circular resolution ya, atau pengambilan keputusan melalui keputusan sirkuler. Jadi ini juga bisa dilakukan pengambilan keputusan semacam ini melalui keputusan sirkuler yang diadakan tanpa RUPS secara fisik, tapi dilakukan melalui keputusan yang diambil secara dikirimkan secara tertulis dan kemudian disepakati bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberitahuan pembubaran perseroan. Jadi di sini setelah RUPS tersebut dilakukan dan juga diputuskan adanya persetujuan untuk likuidasi dan penunjukan likuidator, nanti dalam waktu 30 hari likuidator itu wajib untuk memberitahukan kepada para kreditur dari perusahaan untuk dengan cara diumumkan pembubaran perusahaan ini di dalam surat kabar dan juga dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jadi biasanya pengumuman koran ini atau surat kabar itu memuat antara lain informasi pengumuman terkait dengan pembubaran perseroannya sendiri, siapa nama likuidatornya, kemudian bagaimana tata cara pengajuan
tagihannya dan berapa lama jangka waktu penagihannya, jangka waktu pengajuan tagihannya. Nah, setelah dilakukan pengumuman koran atau pemberitahuan kepada para kreditur melalui eh, surat kabar, maka pembubaran proses ini juga dalam tahap ini harus dilakukan juga pencatatan dalam daftar perseroan, dilakukan kepada Kemenkumham, Kemenkum ya, bahwa perseroan dalam proses likuidasi. Nah, selanjutnya adalah pengajuan. Jadi setelah adanya pengumuman koran dan pemberitahuan pada para kreditur mengajukan tagihan, maka kreditur-kreditur dari perseroan yang akan dilikuidasi ini dapat mengajukan tagihan kepada likuidator. Waktu yang diatur di dalam undang-undang, di dalam UPT itu sendiri adalah paling lambat 60 hari sejak tanggal pengumuman. Jadi itu jangka waktunya. Jadi sejak pengumuman diberikan kepada para kreditur untuk mengajukan tagihan selama 60 hari. Dan di situ likuidator bertugas untuk menerima tagihan-tagihan para kreditur dan juga memverifikasi nilai tagihan dan bukti atau supporting document yang disampaikan oleh kreditur untuk nantinya dicocokkan dengan buku atau laporan keuangan dari perseroan. Next. Nah, tahap kedua ini kita masuk ke tahap kedua. Yang tahap kedua adalah inventarisasi aset dan kewajiban perusahaan. Jadi diatur dalam undang-undang, likuidator itu sendiri wajib untuk melakukan pemberesan harta kekayaan dari perusahaan, di mana biasanya dalam proses inventarisasi aset ini juga dilakukan tahapan antara lain misalnya pencatatan pengumpulan aset dan juga utang perseroan, kemudian juga nanti dari pihak direksi atau mungkin pihak manajemen perusahaan akan membantu memberikan informasi kepada likuidator ini apa saja aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan dan kewajiban perusahaan tersebut kepada pihak ketiga. Nanti tugas likuidator adalah mencatat yang untuk berikutnya setelah itu dia akan memverifikasi apabila memang ada tagihan-tagihan yang masuk dari para kreditur selama dalam jangka waktu 60 hari. Dan selanjutnya setelah inventarisasi aset juga diperlukan suatu proses pencabutan PWP dan izin perusahaan. Jadi ini nantinya paralel. Jadi proses yang kedua ini adalah paralel karena ada kewajiban juga dari dalam tahap likuidasi bahwa NPWP dan juga dokumen-dokumen yang lainnya terkait dengan pajak, yaitu misalnya SKT, wajib dimintakan bukti surat pencabutan dari instansi yang eh, berwenang. Dalam hal ini juga termasuk NIB nantinya. Ini sendiri tadi sebagaimana disampaikan di awal, itu juga diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan tahun 2017, yang mana eh, ini akan diajukan ke kantor pajak ya, kalau untuk pencabutan PWP sendiri. Likuidator sendiri apabila memang masih ada utang pajak yang berjalan, itu juga perlu dicatat dan diverifikasi, kemudian disampaikan kepada manajemen atau pemegang saham, dan di mana nantinya ini juga harus dibayarkan untuk dalam proses penutupan atau pencabutan NPWP. Nah, selanjutnya adalah penyelesaian kewajiban perusahaan kepada kreditur. Setelah tadi melalui tahapan satu dan tahapan dua yang kita sebutkan di awal, inventarisasi, kemudian juga penerimaan tagihan. Nanti likuidator itu akan menilai atau apabila aset perusahaan dalam bentuk uang, maka itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena utang-utang perusahaan kepada pihak ketiga dapat dibayarkan langsung menggunakan saldo atau uang yang memang ada di dalam rekening perseroan. Tapi kalau ternyata dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dijual terlebih dahulu. Dan hasil penjualan dari aset tersebut digunakan untuk melunasi utang perusahaan kepada para krediturnya. Jadi, sebagaimana disampaikan bahwa apabila juga perusahaan memiliki kewajiban pajak, maka pajak juga harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses pencabutan NPWP bisa dilakukan. Jadi, bisa paralel pencabutan NPWP diajukan
Tapi dalam perjalanannya tentu saja apabila masih ada tunggakan pajak, penyelesaian kewajiban perusahaan kepada kantor pajak pun juga harus dilakukan supaya proses pencabutan NPWP dari izinnya juga dapat berjalan dengan lancar. Kemudian setelah selesai penyelesaian, maka diperlukan suatu pengumuman. Itu dalam hal ini adalah pengumuman dalam surat kabar dan BNRI mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Jadi setelah diinventarisasi, kemudian juga diketahui aset-asetnya dijual, maka pengumuman dalam surat kabar juga diperlukan mengenai rencana pembagian dari hasil kekayaan ini. Next, untuk tahap ketiga adalah setelah tahap pertama dan tahap kedua selesai, maka yang menjadi tugas likuidator adalah melakukan atau membuat dan menyampaikan laporan hasil likuidasi. Jadi likuidator juga berkewajiban untuk menyusun laporan likuidasi yang berisi mengenai rincian tentang aset yang dijual, pembayaran utangnya kepada para kreditur, berapa dan siapa saja, dan juga apabila memang masih ada sisa asetnya, distribusi itu juga telah diberikan kepada pemegang saham. Laporan ini disampaikan kepada RUPS sebagai dokumen resmi yang menandakan bahwa penyelesaian suatu proses likuidasi. Nah, setelah likuidasi selesai, maka likuidator wajib juga memberikan laporan akhir mengenai proses pembubaran kepada para pemegang saham. Ini juga mencakup, laporan ini mencakup penjelasan mengenai penyelesaian tunggakan pajak dan klaim pihak ketiga, serta termasuk karyawan atau buruh jika ada, dan juga disampaikan secara resmi kepada para pemegang saham. Nah, selanjutnya tahapan yang berikutnya adalah pengumuman hasil likuidasi. Jadi likuidator juga perlu untuk mengumumkan kembali pengumuman terkait dengan pembubaran perusahaan dalam surat kabar. Jadi untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa perusahaan telah selesai dan telah melewati proses likuidasi dan akan dibubarkan serta tidak beroperasi lagi. Jadi dalam RUPS terakhir ini laporan akhir juga harus disahkan oleh para pemegang saham. Nah, kemudian pengumuman koran itu juga dilaporkan kepada Kemenkumham paling lambat itu 30 hari terhitung sejak pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS. Nah, ya tadi apabila masih ada, maka sisa kewajiban itu juga sisa aset apabila masih ada juga dikembalikan kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikan mereka. Persentasenya berapa, apakah memang berapapun kelebihannya itu merupakan hak dari pemegang saham. Jadi apabila telah selesaikan utang atau klaim kepada pihak ketiga atau para kreditur, sisanya apabila ada dikembalikan kepada likuidator. Dan di sini juga ada tambahan satu lagi bahwa nantinya diperlukan suatu pelaporan pengajuan permohonan kepada Kumham terkait dengan permohonan pembubaran resmi perusahaan ke Kementerian Hukum. Jadi apabila permohonan disetujui, maka status badan hukum perusahaan itu dicabut dan juga dihapus sehingga tidak ada lagi di dalam daftar perseroan di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu next. Nah, selanjutnya setelah membahas mengenai tahapan likuidasi, kami juga ingin menyampaikan bahwa siapa saja sih pihak-pihak yang memang terlibat dalam proses likuidasi. Jadi dari hasil pengalaman kami dan juga eh, pekerjaan-pekerjaan likuidasi yang memang kami kerjakan juga, yang pertama adalah biasanya yang jelas akan terlibat dalam proses likuidasi sendiri adalah pemegang saham. Jadi pemegang saham ini yang akan menentukan untuk dilakukannya RUPS dalam rangka likuidasi, yaitu biasanya dalam bentuk RUPS LB atau luar biasa, untuk memutuskan pembubaran dan juga penunjukan likuidator. Jadi RUPS LB ini juga wajib dilaksanakan dalam proses akhir likuidasi sebagai persetujuan atas laporan pertanggungjawaban likuidator. Yang kedua, pihak yang tentu saja terlibat dalam likuidasi adalah likuidator. Likuidator itu tadi kita sudah sampaikan, yang pertama bisa saja dari pihak internal, misalnya direksi, atau mungkin dari pihak ketiga ya, konsultan hukum atau lawyer, dan misalnya
apabila terjadi suatu proses kepailitan, tentu saja likuidator ini yang bertindak sebagai likuidator adalah kurator. Jadi tugasnya apa, perannya apa adalah untuk bertanggung jawab atas seluruh proses likuidasi, termasuk juga mengelola aset dan kewajiban, melakukan pengumuman, menyelesaikan hutang, dan juga melaporkan ke Kemenkumham, serta menyusun laporan keuangan penutup. Yang ketiga adalah notaris. Notaris ini juga diperlukan karena perannya untuk membuat akta terkait terkait dengan keputusan RUPSLB, pemberitahuan kepada Kemenkum, lembaga hukum, dan juga memfasilitasi pengumuman resmi di media dan berita negara. Jadi biasanya likuidator ini akan berkoordinasi atau komunikasi dengan cukup banyak dengan pihak notaris terkait dengan akta-akta yang diperlukan dalam suatu proses likuidasi perseroan. Nah, akuntan publik ini tergantung, bisa diperlukan, bisa tidak. Tapi dari pengalaman kami, biasanya apabila dari pihak perusahaan memiliki laporan keuangan internal yang baik dan juga memiliki in-house counsel akuntan yang rapi, maka akuntan ini bisa saja dilakukan oleh pihak internal. Tetapi apabila secara laporan keuangannya juga tidak baik, kemudian juga ada laporan-laporan yang memang belum dipenuhi, maka biasanya diperlukan kantor akuntan publik untuk membantu likuidator dalam menyusun laporan keuangan penutup perseroan dan juga membantu dalam mengidentifikasi aset dan kewajiban. Nah, yang terakhir adalah pihak Kementerian Hukum ya, di sini dalam hal ini sekarang. Jadi memang Kemenkum ini segala pencatatan administrasi kemudian terkait dengan berakhirnya status badan hukum dan penghapusan laporan perseroan itu merupakan kewenangan dari pihak Kemenkum. Next. Nah, di sini tambahan sedikit saja bahwa likuidasi memang bisa terjadi dalam atas perseroan dalam dalam pailit. Jadi mungkin kami coba sampaikan sedikit bahwa pengajuan permohonan kepailitan perseroan dalam likuidasi. Jadi apabila utang, sebagaimana saya sampaikan di awal, apabila utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan, maka likuidator wajib mengajukan permohonan pailit terhadap perseroan tersebut. Jadi dalam hal ini likuidasi tidak bisa ditempuh. Kenapa? Karena memang proses ini tidak terpenuhi. Jadi dengan demikian proses ini harus melalui suatu proses kepailitan. Yaitu yang memenuhi yang pertama, proses kepailitan sendiri adalah dilakukan sepanjang memenuhi syarat kepailitan. Yang pertama yaitu perseroan mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Atau yang kedua, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan dengan permohonan sendiri atau atas permohonan satu dan lain kreditur. Oke, next. Jadi kalau dalam hal ini, karena memang likuidasinya tidak tercapai, tidak terpenuhi, maka kurator lah yang akan ditunjuk sebagai penyelenggara likuidasi ketika perseroan dijatuhi putusan pailit dan dalam keadaan insolvensi. Jadi berdasarkan putusan pailit, kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk akan mengawasi proses likuidasi di mana kurator bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan, pemberesan, dan pembagian terhadap aset-aset perusahaan dan itu dilaporkan juga kepada hakim pengawas. Jadi memang kurator berwenang untuk mengelola dan membereskan aset atau harta pailit termasuk mengalihkan aktiva untuk melunasi hutang meskipun eh, putusan pailit masih dalam. Nah, selanjutnya di sini eh, kita akan juga membahas mengenai kertas kerja likuidator. Jadi kertas kerja likuidator ini adalah apa yang dimaksud dengan kertas kerja tersebut, yaitu adalah dokumen yang mencatat, dokumen yang dibuat itu untuk memfasilitasi dan mencatat proses pembubaran perusahaan. Di sini termasuk juga langkah, prosedur, dan dokumentasi yang diperlukan. Jadi ini berfungsi, kertas kerja ini berfungsi sebagai panduan operasional, jadi yang mencakup rincian apa saja langkah-langkah, tugas, prosedur, checklistnya, dokumentasi yang diperlukan dalam proses likuidasi. Jadi tugas utama likuidator ini sebaiknya memang
dituangkan atau dibuat semacam guideline dalam kertas kerja likuidator. Ini untuk memastikan bahwa seluruh tahapan-tahapan yang akan dilakukan itu telah sesuai dan juga dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Jadi kertas kerja ini memang akan berguna untuk memastikan bahwa proses likuidasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terutama di sini yang paling berkaitan adalah secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas UPT. Next. Nah, untuk kertas kerja likuidator kami coba buat secara sederhana. Jadi yang pertama seperti apa yang itu adalah kita buat beberapa kolom atau tabel terkait dengan pertama adalah agenda pengumpulan data perusahaan. Jadi prosedur apa yang di sini harus dilakukan oleh likuidator yaitu untuk satu mengidentifikasi dokumen yang diperlukan, yang kedua adalah meminta dokumen dari manajemen perusahaan dan juga tiga melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen. PIC-nya siapa? PIC-nya di sini adalah tim likuidator yang ditunjuk dan juga manajemen dari perusahaan. Manajemen itu bisa saja direksi, bisa saja manajer keuangan atau mungkin PIC yang memang diberikan kewenangan oleh perusahaan untuk membantu mengurus perseroan selama dalam proses likuidasi. Dan yang kedua adalah apa agendanya adalah penyusunan keputusan sirkuler pembubaran perusahaan atau pelaksanaan RUPS LB. Jadi bisa saja yang tadi kita sampaikan, bisa saja keputusan RUPS ini dibuat dalam bentuk sirkuler ataupun dalam bentuk akta. Jadi di sini apa yang perlu dilakukan yang oleh likuidator adalah membantu untuk melakukan penyusunan draft sirkuler. Yang kedua, meminta persetujuan dari pemegang saham perusahaan. Yang ketiga adalah berkoordinasi dengan notaris agar draft sirkuler dapat diaktakan. Di sini siapa PIC-nya? PIC-nya sendiri adalah tim likuidator, manajemen perusahaan, dan juga notaris. Yang ketiga adalah penyusunan naskah pengumuman terkait proses likuidasi. Di sini pengumuman adalah pengumuman koran atau surat kabar yang mana pengumuman tersebut berisi antara lain terkait dengan status perseroan dalam likuidasi, siapa nama likuidatornya, kemudian bagaimana mekanisme untuk mengajukan tagihan. Hal ini bertujuan supaya para kreditur dapat mengajukan tagihannya kepada pihak yang tepat, yaitu likuidator yang ditunjuk. Jadi, apa saja prosedurnya? Yang pertama, untuk melakukan penyusunan draft pengumuman koran. Yang kedua, meminta persetujuan dari manajemen apabila diperlukan, menghubungi pihak agen koran, kemudian mengumumkan pemberitahuan pembubaran perseroan tersebut. Di sini biasanya karena ini sifatnya hanya untuk melakukan pengumuman koran, jadi tim likuidator bisa saja langsung mengontak agen koran terkait dengan pengumuman likuidasi tersebut. Yang keempat juga di sini adalah pengumuman berakhirnya status perusahaan. Jadi prosedurnya adalah untuk mendapatkan berita pengumuman likuidasi berbentuk sertifikat dan buku cetak. Di sini PIC-nya tim likuidator akan meminta ini kepada pihak Kemenkumham. Kelima, mendaftarkan perusahaan Kemenkumham, CQ di Gen AHU. Di sini adalah untuk mendaftarkan akta dan pengumuman koran melalui SABH, melakukan pembayaran PNBP, dan juga mendapatkan SP dari AHU. Keenam, di sini tentu saja PIC-nya likuidator bersama-sama dengan notaris. Yang keenam adalah apabila memang masih ada karyawan yang belum ditentukan statusnya atau masih bekerja, maka perlu dilakukan PHK. Jadi PHK itu apa yang perlu dilakukan oleh likuidator di dalam kertas kerja ini adalah melakukan perjanjian PHK untuk setiap karyawan, termasuk juga pembayaran paket pesangon sesuai dengan ketentuan undang-undang, pembayaran upah, pesangon, dan juga pelunasan dan pencabutan atas jaminan sosial, misalnya BPJS, kesehatan dan tenaga kerjaan, dan juga keempat, melaksanakan proses PHK sesuai dengan peraturan undang-undangan dan memastikan tidak ada sengketa hubungan industrial atau ketenaga kerjaan antara perusahaan dengan karyawan yang sedang berjalan. Di sini biasanya tim likuidator itu biasanya dibantu oleh manajemen perusahaan karena manajemen perusahaan sendiri yang tahu berapa jumlah karyawannya, berapa masa kerjanya, berapa gajinya, dan bagaimana nanti mekanisme untuk penyelesaian kewajiban pembayaran upahnya atau pesangonnya. Next.
Ya, ketujuh adalah inventarisasi aset. Jadi inventarisasi aset itu adalah melakukan pendataan atas aset perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan juga pencatatan terhadap aset yang dijaminkan dan juga melakukan mekanisme penjualan aset nantinya untuk dilakukan pembayaran kepada para kreditur. Di sini PIC-nya sendiri adalah tim likuidator dan juga manajemen perusahaan. Kemudian inventarisasi kewajiban dan identifikasi kreditur. Dari hasil ini biasanya dilakukan melalui dua prosedur. Pertama, pengecekan atau permintaan data dari internal, dari pihak manajemen. Dan yang kedua adalah dari hasil pendaftaran tagihan yang didasarkan pada pengumuman koran. Nah, di sini juga perlu diinventarisasi kewajiban seperti pembayaran kewajiban atas sewa gedung, kemudian karyawan, dan kewajiban pajak. Dan juga dilakukan pencatatan terhadap tunggakan atas kewajibannya. Di sini PIC-nya tim likuidator dan manajemen perusahaan. Kemudian pencabutan NIB, NPWP, dan PKP. Di sini dibantu oleh tim likuidator, biasanya dibantu oleh konsultan pajak dan juga ditujukan pada Kementerian Investasi, dan kemudian pengumuman mengenai rencana pembagian kekayaan ini sebagaimana disampaikan masuk ke dalam tahapan-tahapan likuidasi tadi. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa baca dari sini ya. Ini slide yang kami berikan juga. Jadi menyusun rencana pendistribusian aset, melakukan penyusunan draft pengumuman koran, menghubungi pihak agen koran. Ini juga sama karena ada kaitannya dengan pengumuman koran. Tentu saja dari tiga tahap tadi dilakukan sebanyak tiga kali pengumuman koran terkait dengan pendaftaran tagihan, perencana pembagian, dan juga penutupan. Jadi di sini juga akan berkaitan juga dengan pihak agen koran. Yang ke-11 adalah pembuatan dan penyampaian laporan likuidasi termasuk surat keterangan bebas pajak atau laporan akhir. Ini tentu saja menjadi tugas likuidator untuk membuat laporan akhir supaya nantinya bisa dipertanggungjawabkan di dalam RUPS di depan pemegang saham. Ini mencakup penjelasan mengenai penyelesaian semua tunggakan dan juga laporan-laporan yang nantinya akan diratifikasi oleh para pemegang saham. Yang ke-12, sorry, ini mungkin ada salah typo. RUPS terakhir atau keputusan sirkular terakhir terkait pendistribusian sisa aset perseroan, kemudian pernyataan kembali keputusan sirkuler atau next RUPS ke dalam akta. Yang nomor 13 adalah pengumuman hasil likuidasi setelah ada persetujuan dari pemegang saham, maka dilakukan pengumuman terhadap aset likuidasi tersebut, kemudian pendaftaran kepada Kemenkumham, mendapatkan akta, mendapatkan pembayaran BPP, SP, dan juga pengumuman terhadap akta terakhir kepada berita negara. Ini untuk mendapatkan berita pengumuman likuidasi berbentuk sertifikat dan buku cetak. Itu kertas kerja likuidator yang bisa coba kami rangkum dan sampaikan. Nah, ini juga contoh draft untuk daftar aset. Ya, biasanya di sini juga dibantu oleh pihak internal perusahaan atau mungkin konsultan pajak. Jadi contohnya misalnya jenis aset, dokumennya apa, dasarnya, valuasinya berapa, dan apabila ada jaminan atau tidak, maka siapa yang memberikan hak jaminan tersebut, misalnya hak tanggungan kepada bank XYZ atau apa gitu ya. Kemudian juga kewajiban di sini apabila ada karyawan, maka disebutkan berapa uang pasangon dan uang penghargaan masa kerja, dihitung juga nanti dari gaji terakhir, dan juga harus dilihat juga berdasarkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, dokumennya seperti apa, apakah perjanjian kerja waktu tertentu atau tidak tertentu, kemudian bagaimana peraturan perusahaannya, kemudian berapa valuasi aset nanti juga dilihat di sini, biaya sewa gedung, lease agreement, tanggal, itu sebagai contoh yang mana bisa juga dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari likuidator tersebut. Next. Nah, ini kami berikan sedikit contoh dokumen-dokumen likuidasi. Tidak bisa, mungkin kami tidak bisa, ada beberapa bagian yang kami tutup karena ini dokumen yang sifatnya juga rahasia dan mencakup eh, apa perusahaan-perusahaan tertentu yang mungkin bisa sensitif juga ya. Jadi, tapi kami akan coba perlihatkan yang pertama. Next slide. Nah, ini akta. Jadi ini memang contoh akta keputusan sirkuler para pemegang saham sebagai pengganti RUPSLB. Jadi di sini yang tadi kami sampaikan, akta-akta itu nanti isinya adalah para pemegang saham setuju untuk melakukan likuidasi, kemudian apabila ditunjuk
likuidator, maka disebutkan juga, dimasukkan juga ke dalam akta keputusan sirkuler ini. Ini contoh akta keputusan sirkuler pemegang saham sebagai pengganti RUPSLB. Nah, next. Ini akta akta dari AHU ya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Ini dalam kaitannya terkait dengan penerimaan pemberitahuan pembubaran perseroan terbatas. Jadi ini contoh dokumen dari Kemenkumham bahwa ini merupakan tanggapan atau respon atas permohonan yang memang disampaikan oleh likuidator kepada Kumham. Next. Nah, ini tadi paralel juga seperti setiap kita melakukan pengumuman koran, maka juga perlu dilakukan eh, pencatatan ya atau pendaftaran ke BNRI. Jadi di sini nanti ada buktinya berita pengumuman likuidasi dalam percetakan negara. Ini dokumen yang biasanya diterima dari Perum Percetakan Negara RI. Ini contohnya. Nah, ini juga formulir. Jadi untuk memudahkan para kreditur, biasanya likuidator itu mempunyai format untuk pengajuan tagihan. Jadi apabila kreditur bingung bagaimana sih format untuk mengajukan tagihan, biasanya likuidator itu bisa memberikan format seperti ini. Misalnya contohnya eh, identitas kreditur, kemudian informasi tagihannya, kalau memang ada jumlah utang pokoknya berapa, apabila ada bunga berapa, denda berapa, kemudian dasar tagihan tersebut adalah dari mana, misalnya dokumen pendukungnya, ada perjanjian, ada PO, ada kontrak, ya, dan sebagainya. Next. Nah, ini surat kabar ya, ini mungkin kecil sekali ya, nggak terlalu kelihatan, tapi ini biasa juga banyak kok di dalam surat kabar harian terkait dengan pengumuman pertama yaitu pengumuman mengenai rencana pembubaran, likuidasi, kemudian juga pengumuman terkait dengan rencana pembagian hasil likuidasi, dan yang terakhir adalah pengumuman berakhirnya proses likuidasi atau penutupan perseroan yang perlu dilakukan juga. Jadi pengumuman koran itu biasanya dilakukan ada sebanyak 3 kali dari 3 tahapan tadi ya, Bapak Ibu. Next. Nah, itu mungkin itu saja dari kami. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Kalau memang ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan. Mekanismenya seperti apa tadi Mbak Afika? Apakah tertulis atau mungkin langsung ditanyakan di sini? Baik, Pak Bobi, untuk pertanyaan, ada yang sudah menyampaikan beberapa kepada admin kami. Nanti sekaligus saat pertanyaan tersebut telah dijawab, jika ada peserta yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan untuk dapat open microphone. Baik, kita ucapkan terima kasih dan beri reaction juga kepada pemateri kita yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentunya di sore hari ini. Dan tentunya sudah ada pertanyaan ini, Bapak Bobi, yang telah diajukan oleh peserta. Saya bacakan pertanyaan pertama, yaitu dari Bapak Ridwan. Pertanyaannya adalah, apakah likuidator mendasarkan pada laporan keuangan untuk mengetahui berapa aset dan hutang sebelum likuidasi dilakukan? Apakah likuidator dapat dituntut jika seandainya ada utang vendor yang tidak tercatat dalam laporan keuangan? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Tadi dengan Bapak siapa tadi? Oh iya. Bapak Ridwan, Oke. Ya, jadi Bapak Ridwan. karena memang likuidator itu biasanya ya, kalau bertanya kepada kami kan konsultan hukum ya, kami advokat. Jadi kami tentu saja tidak mengerti mengenai pencatatan laporan keuangan. Jadi yang kami lakukan biasanya adalah mendasarkan kepada dokumen atau laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau untuk mempertegas lagi, untuk menguatkan, biasanya kami minta yang audited gitu ya, yang audited version. Nanti dari situ dokumen itulah yang dijadikan dasar oleh kita untuk mengetahui aset, nilai utang perusahaan, dan juga berapa jumlah kreditur yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang tadi apabila memang ada eh, ini ya, apa pertanyaannya tadi kan kalau memang bagaimana kalau ada vendor yang intinya terlewat gitu ya. Kemudian pembagiannya sudah dilakukan selesai. Jadi kalau di aturan ya di undang-undang sendiri hak tersebut tetap ada, Bapak.
Jadi eh, vendor yang tadi yang memang kehilangan haknya ya atau belum dibayar oleh pihak perusahaan atau likuidator bisa mengajukan semacam tuntutan hukum, mengajukan gugatan gitu ya kepada perusahaan, kepada likuidator supaya nantinya klaimnya klaimnya vendor ini bisa dibayarkan. Karena ada juga kejadian misalnya di laporan keuangan tidak tercatat, kemudian pada saat penagihan pun terlambat, tapi setelah ditelusuri ternyata memang sebetulnya memang ada utang dari perusahaan secara faktualnya. Nah, dengan demikian, likuidator bisa saja nanti membagikan itu sisa aset tersebut belakangan, atau kalau memang tidak ada reaksi dari likuidator, maka dari pihak vendor bisa mengajukan upaya hukum, biasanya gugatan perdata terhadap perusahaan atau likuidator itu. Oke, baik. Berarti terhadap hal-hal yang terlewat, seperti vendor tadi bisa melakukan upaya hukum jika belum ada respon dari likuidator ya, Bapak ya. Ya, Oke, betul. baik, Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ratna, Pak. Pertanyaannya, selamat sore, izin bertanya, Pak. Apakah upaya yang dapat dilakukan kreditor yang keberatan terhadap pengumuman pemberitahuan pembagian hasil kekayaan likuidasi? Apakah dengan mengajukan gugatan? Bila terjadi gugatan, apakah likuidator dapat melanjutkan permohonan pembubaran status badan hukum PT? Terima kasih. Oke, berarti tadi pertanyaannya adalah bagaimana apabila ada paralel ya, proses likuidasi berjalan, ada gugatan. Nah, yang terjadi adalah biasanya kalau kita sebagai likuidator, kita akan menunggu dulu hasilnya. Hasil dari gugatan tersebut seperti apa. Apabila diketahui dan juga memang ada kewajiban dari perusahaan untuk membayar kepada claim tersebut, maka perusahaan melalui likuidator harus menyelesaikan kewajiban kepada vendor tersebut. Itu. Jadi ini sebetulnya ada dua pendekatan. Yang jelas hak dari vendor itu tidak hilang, hak dari kreditur tidak hilang. Tetapi tergantung dari likuidatornya. Apakah dia mau untuk menunggu dulu sampai memang gugatan itu diputuskan oleh pengadilan, misalnya melalui gugatan perdata ya. Atau apabila memang dia tetap melanjutkan, berarti nanti ada sisa yang dicadangkan apabila di kemudian hari gugatan tersebut ternyata klaim tersebut dikabulkan oleh pengadilan, dia harus dibayarkan dari sisa aset milik perusahaan. Itu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak, yaitu pertanyaan dari Ibu Berliana. Pertanyaannya, bagaimana jika dalam tugasnya likuidator melaksanakan likuidasi dengan menyatakan semua kredit harus dilunasi pada saat kondisi bank yang sedang likuidasi? Likuidator tidak memberi pengampuan utang kepada debitur dengan dasar bahwa sisa utang sudah dikunci oleh LPS berdasarkan kertas kerja likuidator. Bagaimana debitur beritikat baik untuk menghadapi kertas kerja likuidator likuidasi bank yang demikian ya Bapak? Wah, sebentar, saya coba cerna ya. Ini ya. Oke. Jadi gimana Mbak? Boleh diulangi Mbak? Saya ulangi kembali lagi ya, Pak. Pertanyaan dari Ibu Berliana. Bagaimana jika dalam tugasnya likuidator melaksanakan likuidasi dengan menyatakan semua kredit harus dilunasi pada saat kondisi bank yang sedang likuidasi. Likuidator tidak memberi pengampuan utang kepada debitur dengan dasar bahwa sisa utang sudah dikunci oleh LPS berdasarkan kertas kerja likuidator. Bagaimana debitur beritikat baik untuk menghadapi kertas kerja likuidasi bank yang demikian ya Pak? Berarti yang di sini yang likuidasi itu adalah tadi bank, bukan banknya ya? Iya, Maksud, bukan Bapak. oke. Kalau likuidasi yang ditanya adalah bagaimana debitur menyikapi ya? Ya, debitur beritikat baik dalam menyikapi hal tersebut. Oke, biasanya sih gini, selama memang ada justifikasi dan ada alasan dari debitur untuk mengakui utang, baik yang memang ditentukan oleh likuidator ataupun dari pihak kreditur, sifatnya kalau kami bisa bilang kami itu dengan debitur itu seperti mitra. Kalau kita berbicara secara ini ya Bu ya, karena kan kami membantu untuk melakukan pengurusan terhadap pemberesan dan proses likuidasi. Jadi kalau memang debitur punya pandangan sendiri atau keberatan, mereka bisa menyampaikannya bersurat ke likuidator bahwa sebetulnya misalnya angka yang digunakan adalah ini, bukan yang kalian gunakan.
Nanti kami akan, likuidator itu akan menanggapinya juga, keputusannya seperti apa. Jadi, likuidator pun juga tidak akan kaku memaksakan angka yang dia punya itu adalah angka yang memang udah pasti atau fix ya Bu ya. Kenapa? Selama ada justifikasi atau ada counter yang memang masuk akal dan ada dasar hukumnya atau ada dasar dokumennya, likuidator itu pasti akan terbuka juga untuk menerima input tersebut. Jadi tugas likuidator itu nantinya kalaupun memang dia mengikuti angka dari debitur, maka ya sudah ada keputusannya, likuidator bisa mendasarkan pada angka dari debitur tersebut. Itu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bapak, yaitu dari Ibu Dwi. Pertanyaannya, sejak kapan indikator likuidator bertugas ya, Pak? Apakah harus mengumumkan di dua surat kabar terlebih dahulu, baru melaksanakan tugas likuidasi, atau memang mulai saat proses likuidasi tanpa menunggu mengumumkan di dua surat kabar? Likuidator ditanya Ya, debitur surat tugas dan bukti penunjukan tidak memberikan bukti pengumuman tugas dia. Apakah sah tanpa pengumuman di dua surat kabar seorang likuidator bekerja melaksanakan tugasnya ya Pak? Karena setahu kami pengumuman itu berlaku untuk umum kan ya Pak? Mohon pencerahannya. sorry, kalau untuk pengangkatannya itu dari akta, Bu. Dasarnya adalah akta. Tapi pengumuman itu merupakan syarat wajib yang disyaratkan dalam UPT, dalam undang-undang. Jadi kalau ditanya surat tugas itu adalah harusnya likuidator bisa menunjukkan akta, penunjukan likuidator, akta RUPS yang menunjukkan penunjukan likuidator. Sedangkan pengumuman koran itu adalah pengumuman yang diberikan, yang ditujukan kepada pihak ketiga untuk memberitahukan mengenai proses-proses likuidasi dari suatu perusahaan terbatas. Itu, Bu. Jadi kalau ditanya sejak kapan? Sejak akta pengesahan akta penunjukan likuidator. Pengumuman koran adalah proses tahapan yang memang harus dilakukan oleh likuidator untuk memenuhi ketentuan dalam UPT. Itu. Oke, baik. Kita lanjut lagi Pak, masih ada pertanyaan, yaitu dari Bapak Nyoman. Pertanyaannya, apa yang dilakukan kalau ternyata terdapat aset yang tertinggal dicatat oleh likuidator? Bagaimana kedudukan aset tersebut? Apakah menjadi milik siapa? Gitu. Terima kasih, Bapak. Aset yang tertinggal ya. Nah ini kalau kita berbicara ya, eh, sebetulnya kalau memang diperlukan suatu prinsip kehati-hatian dan ketelitian dari likuidator untuk menginventarisasi aset tersebut. Kalau memang di kemudian hari ternyata likuidasinya sudah selesai, ternyata ada aset yang tertinggal, secara hak sebetulnya itu selama memang utang-utang sudah dibayarkan, berarti kan sesuai dengan prinsip yang tadi ya Bu ya, apabila masih ada kelebihan aset itu dikembalikan kepada pemegang saham. Jadi haknya itu harusnya milik pemegang saham. Tetapi mekanismenya seperti apa? Karena likuidasinya sudah selesai, PT-nya ditutup, nah itu juga ada sedikit kontroversi gitu. Maksudnya masih menjadi perdebatan lah. Kalau PT itu sudah mati, anggaplah ditemukan aset berupa tanah ya di suatu daerah gitu. Sedangkan PT ini ternyata sudah selesai dilikuidasi. Dengan demikian kan harusnya hak tersebut juga gugur karena PT itu sudah tidak ada ya Bu ya. Nah, tapi kalau ditanya haknya hak siapa, itu menjadi hak pemegang saham. Jadi dikembalikan kepada pemegang saham. Itu. Ini pertanyaannya kritis-kritis ya Bu ya. Sangat luar biasa sekali. Nah, silakan, halo Bu. Halo Bu Afika. Oh,
Mohon maaf sebelumnya Bapak, saya terpental dari Zoom dikarenakan ada masalah koneksi sebelumnya. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak? Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Nggak Kita apa-apa, Bu. lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Bapak Kavi, jika pada perseroan terbatas, likuidator internal bisa ditunjuk melalui RUPS, jika BUMN, apakah penunjukan likuidator internal bisa hanya ditunjuk melalui RUPS atau mesti melalui penunjukan dari menteri misalnya? Kalau penunjukannya untuk BUMN tetap perlu approval dari Menteri, Bu. Ya, karena kan BUMN itu aturannya beda ya, khusus di dalam PP BUMN sendiri. Oke, berarti balik lagi ya Pak, kalau untuk masalah BUMN tetap kita harus melalui usulan menteri, Menteri, begitu betul. ya. Oke, baik. Sembari kita menunggu, mungkin peserta masih banyak yang mengirimkan pertanyaannya kepada admin, Bapak. Kita boleh nih untuk diskusi-diskusi ya, Pak. Saya penasaran sekali nih tentang terkait dengan likuidasi dan likuidator tentunya. Sebagai likuidator nih, Pak, atau sebagai kurator, apa sih tantangan terbesar yang biasanya dihadapi likuidator dalam mengelola aset perusahaan yang dibubarkan? Bisa Bias. sharing-sharing gitu, Pak. Oke, Tan- silakan, Bapak. Oke, tantangannya itu pertama, kalau memang biasanya kita kesulitan untuk melakukan inventarisasi aset. Jadi yang terjadi misalnya dari sisi buku perusahaan atau laporan keuangan itu tidak rapi ya, atau berantakan atau banyak yang hilang. Kemudian PIC-nya juga sudah tidak ada. Kadang-kadang ada yang memang perusahaan itu sudah tidak punya karyawan, ada direktur tetapi misalnya di luar negeri yang tidak in-charge langsung terhadap manajemen perusahaan. Jadi dengan demikian kami susah untuk menginventarisasi aset. Itu salah satu kesulitan ya. Yang kedua mungkin ada juga resiko-resiko, misalnya ada ada beberapa ya mungkin konsultan hukum juga ya atau advokat juga yang nggak ngerti mengenai proses likuidasi sendiri gitu. Jadi pada saat kita berikan kesempatan untuk mengajukan tagihan, ya mereka malah mengajukan somasi gitu atau mungkin mau biasalah Bu apa dengan cara-cara yang sebetulnya mekanismenya kan diatur kalau likuidasi. Tapi ini mereka mengambil cara lain untuk memberikan pressure kepada likuidator supaya intinya saya mau dibayar dulu gitu. Jangan ya kita kan tetap ada proses ya Bu ya yang harus kita lewati. Oke, berarti tadi terkait dengan inventarisasi juga tadi ada itikat-itikat dari ininya ya Pak ya, dari debitur juga tentunya. Oke, baik ini ada pertanyaan berikutnya ini Bapak dari Bapak Roger. Pertanyaannya, bagaimana akibat hukum dalam pelaksanaan tugas likuidator dalam penagihan aset kepada debitur untuk pengumpulan aset? Melibatkan jaksa pengacara negara kah Pak? Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya saja yang sifatnya perdata atau bagaimana? Apakah dalam kondisi demikian memang likuidator bisa melibatkan jaksa pengacara negara, bahkan pihak berwajib sekalipun demi mengumpulkan aset likuidasinya, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Kalau tadi jaksa pengacara negara biasanya kalau memang di sini dalam konteks BUMN ya lebih tepat. Tapi kalau pengalaman kami, kalau memang perusahaan atau PT biasa gitu ya, itu bisa melibatkan ada dua opsi Bu. Kalau memang yang ditunjuk likuidatornya adalah lawyer juga gitu ya, bisa saja likuidator itu bertindak eh, sebagai dalam fungsinya sebagai lawyer dan juga likuidator untuk mengajukan tagihan atau mungkin melakukan somasi, mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga. Atau kalau memang dia bukan non lawyer gitu ya, dia bisa saja menunjuk kuasa hukum untuk membantu dia dalam melakukan collection utang-utang atau recovery terhadap utang-utang tersebut. Kalau yang tadi melibatkan polisi, ya pengalaman kita juga pernah mengajukan. Jadi misalnya ternyata ditemukan adanya laporan keuangan yang memang palsu ya atau tidak sesuai, maka likuidator itu bertindak untuk mewakili perusahaan bisa mengajukan laporan polisi terhadap pembuat atau mungkin bisa saja manajemen atau direksi gitu ya yang ternyata memang membuat laporan palsu gitu atau keterangan palsu itu Bu.
Oke, baik. Berarti kalau untuk jaksa pengacara negara itu terkait dengan BUMN Betul. biasanya, Pak, dan untuk pelibatan polisi juga biasanya ada beberapa kasus yang dilibatkan kepolisian di dalamnya. Oke, kita lanjut nih. Masih ada pertanyaan, Bapak, yaitu dari Ibu Violin. Pertanyaannya, melihat tugas likuidator yang rumit, apakah untuk menjadi likuidator seharusnya diwajibkan untuk mengikuti pendidikan likuidator terlebih dahulu, seperti yang telah diselenggarakan oleh Sekolah Profesor Jimli Asidiki? Kalau, nah ini, waduh pertanyaannya, nanti saya dikira ini lagi ya, nggak pro kontra mengenai sertifikasi likuidator ya. Bagusnya memang punya standar atau SOP yang sama. Tapi balik lagi, kalau ditanyakan apakah perlu atau tidak, kalau kami melihat, saya kebetulan nggak ikutan kelasnya Pak Jimli ya, Bu ya. Jadi, tapi kami dari pengalaman, dari posisi kami sebagai advokat, dari pengalaman kami dan juga pengetahuan kami untuk melakukan proses likuidasi. Jadi, kalau kita lihat mengenai standarisasi atau sertifikasi tidak, menurut saya ya, pribadi ini ya, itu tidak perlu. Tapi kalau standarisasi atau SOP yang sama, itu perlu. Itu. Jadi, ya harusnya sih dengan training ini sudah bisa membantu ya, Bu ya. Oke, berarti kalau melalui training ini sebenarnya sudah membantu ya Pak, bagaimana nih gambaran untuk menjadi likuidator ke depannya. Terkait dengan pendidikan itu kembali ke subjeknya atau individual masing-masing ya Pak. Apakah membutuhkan sekiranya untuk sekolah menjadi likuidator atau tidak, tentunya begitu. Baik, kami sampaikan juga kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaannya, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui chat room Zoom kita pada hari ini, atau bisa langsung open microphone untuk dapat interaktif langsung dengan Bapak Bobby. Oke, baik. Sejauh ini Pak, sembari menjalankan tugas dan kewajiban juga ya sebagai kurator, terkait dengan kasus-kasus mengenai likuidasi ini, menurut Bapak ada nggak sih Pak beberapa case yang benar-benar sulit nih untuk menjadi bagian dari likuidator untuk case tersebut gitu? Bisa sharing-sharing begitu Bapak, pengalaman Bapak ini dalam menangani, tentunya sudah banyak kasus yang Bapak tangani sebelumnya. Silakan Bapak. Terima kasih, Mbak. Jadi kalau kesulitan tadi, Mbak, kendala kita adalah biasanya dalam proses likuidasi apabila ada suatu upaya hukum ya, kita bisa bilang misalnya gugatan terhadap pihak ketiga atau mungkin laporan polisi terhadap pihak ketiga atau pihak internal yang belum selesai, otomatis kita harus mempending pekerjaan kita sampai case tersebut itu mendapatkan suatu putusan atau apa ya, dia mendapatkan suatu kepastian atas atas tindakan tersebut gitu Bu. Jadi kendalanya ya itu Bu, memang memang karena UPT sendiri juga tidak mengatur berapa lama likuidasi itu bisa berlangsung. Kadang kalau prosesnya memang lancar itu bisa 1-2 tahun selesai, tapi kalau memang ada permasalahan-permasalahan ya atau ada masalah-masalah hukum juga yang timbul di dalamnya, tentu saja itu sangat bergantung terhadap hasil keputusan dari pengadilan atau kepolisian terkait dengan bagaimana status laporan tersebut atau gugatan tersebut sehingga proses likuidasi ini juga harus dipending sampai menunggu putusan itu, Bu. Oke, baik. Tadi kita sudah melihat ya bagaimana Bapak Bobi pengalamannya di beberapa case dan hambatan-hambatan juga tentunya menjadi seorang likuidator ataupun kurator tentunya ya Pak ya. Ini sudah ada pertanyaan lagi nih Pak yang masuk, yaitu dari Bapak Carlos. Pertanyaannya, jika likuidator tidak pernah memiliki kapasitas pengetahuan yang cukup terkait dengan pemahaman undang-undang perseroan terbatas dan likuidasi, apakah tidak mengkhawatirkan jika dia ditunjuk oleh salah satu organ perseroan terbatas untuk bertugas menjadi likuidator ya Pak? Setahu saya, minimal seorang likuidator yang bagus itu seperti pengumuman yang saya lihat di perkara likuidasi yang pernah Bapak Bobby tangani, karena saya rajin melihat pengumuman dari likuidasi yang all trace lawyers tangani nih Pak. Di sisi lain, saya juga pernah lihat ada likuidator yang sama sekali tidak memiliki gelar akademik, Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak Bobby terkait hal ini? Wah, ini silakan Bapak. Terima kasih ya Pak atas
pertanyaannya juga tadi, wah ini ya berarti dipantau juga ya kami ya Bu ya. Jadi eh, karena aturannya tadi ya kita sampaikan, syarat untuk menjadi likuidator itu tidak diatur secara spesifik di undang-undang manapun gitu, di peraturan manapun. Jadi bisa saja internal tadi menunjuk direksi atau misalnya manajer atau pemegang saham, yang mana tentu saja di situ tidak diperlukan suatu gelar akademik kan. Itu yang menjadi tentu saja eh, kalau menurut kami sih bukan celah, tapi memang undang-undang tidak mengatur. Dengan demikian bisa siapa saja ditunjuk menjadi likuidator, itu ya, secara sederhana. Tapi bagaimana mengenai prosesnya, penyelesaiannya, kapabilitasnya, tentu saja itu akan sangat berpengaruh untuk kelancaran suatu proses likuidasi. Kenapa? Karena tentu saja ketidaktahuan dia terhadap aturan, prosedur, dan undang-undang terkait akan menghambat atau justru akan membahayakan proses likuidasi yang sedang berjalan sih Bu. Itu. Oke, baik. Saya ada pertanyaan nih Pak yang sedari tadi muncul di pikiran ya Pak. Kita tahu bahwa di era digital ini transaksi-transaksi tidak hanya menggunakan secara cashless, secara cash, juga ada hal-hal lain terkait dengan teknologi begitu ya secara digital. eh, Terkait dengan likuidasi ini, seorang likuidator itu menangani kasus likuidasi perusahaan yang memiliki aset digital nih Pak, seperti cryptocurrency atau intellectual property itu bagaimana Pak dalam pemberesan hartanya atau dalam likuidasinya begitu Bapak? Biasanya gini Bu, kalau di sini kan aset itu kan kita bagi ada aset yang memang bergerak, aset tidak bergerak, ya kan, movable, immovable gitu ya. Kalau aset yang tadi Bu bilang, berarti terkait dengan kita bisa bilang pengumpulan atau mungkin collection dari aset-aset tersebut kan harus dinilai dengan uang, Bu. Jadi tentu saja aset kripto tersebut ujung-ujungnya nanti harus dikonversi menjadi uang. Atau kalau misalnya ada IP harus punya jasa appraisal untuk menentukan berapa sih nilai IP tersebut dan ada nggak yang mau beli. Karena tetap balik lagi Bu, pembayaran kepada para kreditur itu akan dalam bentuk uang. Untuk kondisi sekarang ya Bu ya, kan nggak mungkin Bu nanti ada kreditur lagi ya udah kita bayar aja pakai kripto kan, dia pasti itulah seperti itu. Termasuk IP ya, IP itu pasti melekat ke perusahaan tapi bisa kalau memang ada nilai, ada value-nya itu bisa dijual. Nah hasil penjualannya itulah yang nanti digunakan untuk membayar ke para kreditur Bu. Oke, sejauh ini Pak, apakah ada misalnya aset digital seperti itu yang ternyata sulit nih untuk dikonversi dalam bentuk uang untuk pembayaran kepada kreditur begitu Pak? Sejauh ini sih kami belum pernah mengalami ya Bu untuk aset kripto. Yang biasanya ada itu misalnya dia punya perusahaan itu punya aset saham TBK, itu. Nah, jadi bagaimana menghitungnya? Berarti kan mau nggak mau kita harus jual saham aset saham itu di market gitu di bursa. Hasil penjualannya akan masuk ke dalam eh, saldo lah ya bisa dibilang ya. Eh, eh, Saldo dari perusahaan untuk nantinya dibayarkan kepada para kreditur. Oke, baik, terjawab sudah. Terima kasih Bapak Bobby untuk jawabannya. Ini sudah ada lagi pertanyaan dari peserta Bapak, yaitu dari Bapak Jeffrey. Izin Pak, saya mohon petunjuknya untuk menyelesaikan kertas kerja kita dalam bertugas sebagai likuidator sampai benar rampung menurut Bapak itu berapa lama ya Pak? Rata-rata honorarium kita sebagai likuidator biasanya berapa, Pak? Apakah sama seperti kurator 7% dari harta pemberesan atau bagaimana ya, Pak? Teringatnya sekarang banyak rekan yang rajin ditunjuk untuk melikuidasi beberapa perusahaan. Peluang menjadi likuidator saat ini sangat menjanjikan kalau begitu ya, Pak. Nah, ini pertanyaannya penting juga nih, Pak. Kita bicara tentang likuidator dari tadi. Akhirnya ada juga nih yang nanya hal seperti ini. Silakan, Bapak. Ya, tadi yang pertama, sorry Bu, saya agak skip pertanyaan sinyal. Oke. Nah, yang Saya pertanyaan ulangi kembali selain lagi yang ya, Pak. selain yang Pertanyaan Devi ya, pertama itu Devi saya ingat tadi. terkait dengan waktu, Pak. Waktu. Waktu yang efektif menurut Bapak dalam menyelesaikan kertas kerja likuidator. Silakan, Pak. Waktu efektif ya. Normalnya, normalnya apabila memang perusahaan ini memiliki pembukuan yang baik, kemudian pencatatan juga yang baik dan lengkap, dan juga disupport oleh tim
tim pajak atau tim manajer keuangan yang memang bisa membantu proses ini dengan mudah, normalnya saya bilang itu biasanya 1,5 sampai 2 tahun itu bisa selesai. Jadi dari tahapan pertama tadi yang kita sampaikan di dalam slide sampai tahapan terakhir itu bisa kita bilang ya 2 tahun maksimum itu. Itu normal ya, tapi ya kami juga ada yang udah lebih dari 3 tahun belum selesai karena memang masih pending ada beberapa permasalahan litigasi yang belum selesai gitu. Jadi kalau kita ngomong normalnya mungkin bisa juga di bawah 1,5 tahun apabila memang lancar dan juga dari pihak-pihak yang memang terlibat itu kooperatif ya, termasuk dari karyawan, dari manajemen, dari pemegang saham gitu. Nah, juga bisa jadi ada kesulitan kayak contohnya untuk mendapatkan approval dari pemegang sahamnya di luar negeri gitu, Bu. Nah, kemudian susah dihubungi. Kadang-kadang itu juga menjadi kendala dalam menghitung durasi pekerjaan likuidator sampai dengan selesai sih, Bu. Itu untuk kertas kerja, Bu. Nah, ini bingung nih saya jawabnya. Kalau mengenai yang jelas itu hanya ini sih tadi Pak Bapak yang nanya ya. Itu jadi kalau untuk fee itu kita nggak ada persentase seperti kurator, lebih ke arah kesepakatan lah Bu ya bahasanya ya. Kesepakatan mengenai professional fee ditentukan dengan kompleksitas dari proses likuidasinya. Biasanya itu. Kalau range-nya saya nggak bisa ini ya karena itu nanti. Tapi pokoknya bukan bukan persentase ya. Yang kami lakukan sejauh ini bukan persentase. Biasanya itu lamsam dengan beberapa termin pembayaran sampai nanti misalnya berhasil gitu ya. Ya itu saja sih Bu. Oke, baik terjawab sudah ya, Bapak Jeffrey. Oke, baik, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi untuk pertemuan kita di webinar pada hari ini harus ada ujungnya nih, harus berakhir dikarenakan kita ada keterbatasan waktu tentunya. Sebelum itu, ayo kita memberikan reaction dan terima kasih kepada Bapak Bobby yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sore hari ini dan tentunya kepada Bapak Ibu semua yang sangat interaktif sekali dengan memberikan begitu banyak pertanyaan tentunya. Sebelum saya tutup, Bapak, mungkin dari Bapak bisa menyampaikan closing statement terkait dengan bagaimana untuk memberikan motivasi kepada kita semua untuk bisa konsen sukses dalam mengerjakan kertas kerja likuidator jika ditunjuk nih sebagai likuidator. Silakan Bapak. Ya Bu, Mbak, terima kasih banyak. Jadi kepada Bapak Ibu peserta dari legal training hari ini, jadi pesan dari saya semoga apa yang slide-slide atau materi-materi yang kami sampaikan itu bisa berguna bagi Bapak Ibu dan menjadi manfaat untuk tugas ke depannya apabila nanti ada bersinggungan dengan proses likuidasi. Yang jelas kalau kami melihat kertas kerja itu kami buat eh, dari pengalaman dan juga telah disesuaikan dengan eh, ketentuan atau aturan-aturan yang ada. Jadi apabila memang bisa diikuti, tentu saja harapannya kita bisa menjalankan tugas sebagai likuidator gitu ya, secara baik, benar dan juga berintegritas. Tapi kalau memang diperlukan juga bantuan jasa likuidator, kami tentu saja siap membantu Bapak Ibu. Jadi itu saja dari kami. Eh, Mohon maaf sebelumnya apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan kami, dari perkataan saya juga. Apabila ada yang disampaikan, saya juga sudah menuliskan di situ ada identitas data kami ya, informasi mengenai nomor telepon atau email. Feel free untuk menghubungi saya kalau memang diperlukan. Terima kasih banyak dan selamat sore, Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Baik, kami informasikan kepada Bapak Ibu yang mungkin masih khawatir atau ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum diajukan atau ditanyakan. Bapak Ibu bisa langsung saja DM ke Instagramnya Bapak Bobby atau DM langsung nih ke dalam ke Instagramnya Altruist Lawyers dan Bapak Ibu bisa langsung datang ke kantor hukum tersebut tentunya. Karena Bapak Bobby tentunya welcome ya Pak, sesekali untuk menerima kunjungan dari Bapak Ibu Uh, yang hadir dalam kelas kita hari ini. tentu saja, Mbak. Oke, dan tentunya jika Bapak Ibu nih dapat tugas menjadi likuidator atau melikuidasi dengan menunjuk Bapak Bobby juga bisa nih untuk dapat bekerja sama dengan Altruist Lawyer sebagai tim likuidator. Sangat boleh sekali ya Bapak Ibu ya untuk feel free nih untuk langsung hubungi Bapak Bobby atau Altruist Lawyer tentunya. Oke, baik Bapak. Saya mewakili Akademi Legal mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bobby yang telah berkenan untuk menjadi pemateri kita pada hari ini yang sangat luar biasa sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan reaction kepada Bapak Bobby.
yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua. Semoga dengan diberikannya materi pada hari ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita dan tentunya mendatangkan hal-hal baik untuk Bapak Bobby tentunya. Dan semoga Bapak Bobby diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusan untuk kedepannya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang telah berkenan hadir juga dalam mengikuti kelas kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi manfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Sebelum saya akhiri atau saya tutup, mari kita dokumentasi bersama terlebih dahulu. Diharapkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan atau menyalakan kameranya sebagai dokumentasi kita. Mungkin di saat ini kita bertemu secara online, mana tahu di suatu waktu kita bisa bertemu secara offline, baik bertemu menjalin silaturahmi atau nanti bekerja sama tentunya ya, Bapak Bobby dan Bapak Ibu lainnya. Oke, dari tim Akademi Legal mungkin bisa bantu untuk mengambil dokumentasi kita. Saya bantu untuk instruksi pengambilan gambarnya. Baik, berikan senyum terbaik Bapak Ibu semua. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, di slide berikutnya mungkin bisa dikasih jempolnya, Bapak Ibu. Oke, saya hitung. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi, saya hitung lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya terkhusus untuk pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Bobby dan tim tentunya ya. Saya Afrika Leoni sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih.